Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita bermajlis. Allah masih memberi kita semuanya kesempatan, umur panjang serta kesempatan ya, yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita termasuk umat yang diakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai majelis ini bersama-sama dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan 1 jam ya kurang lebihnya ke depan Allah beri kelancaran, Allah beri kemudahan untuk memahami ya, setiap ilmu, setiap kalamullah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelancaran akan sinyalnya karena belajar kita masih dalam kondisi pandemi yang insya Allah ini sebentar lagi ya, dan saya kira ini sudah mulai menurun dan sekolah-sekolah juga sudah mulai mengadakan belajar secara offline ya. Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang mudah-mudahan insya Allah nanti disusul dengan masjid-masjid ya, mulai diramaikan dengan majelis-majelis ilmu ya. Kami sangat merindukan hal tersebut insya Allah ya. Lahikan. Baik, kesempatan hari ini ya, malam hari ini akan kita kaji tentang fikih ya. Namun fikihnya ini kalau kita biasanya belajar fikih itu kan urut gitu ya, dari bab taharah, kemudian bab sholah, bab zakah, ya. Tapi kali ini kita langsung gitu ya, lompat dari beberapa bab langsung bab nikah. Bukan berarti bab-bab sebelumnya itu tidak penting ya, tetapi mungkin dari segi urgensinya ya, mungkin di sini lebih teman-teman membutuhkan akhwat semuanya. Baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, karena ilmu ini juga begitu penting untuk diketahui ya. Dan bab nikah itu selalu disandingkan dengan bab tolak gitu ya. Jadi di sini yang ke-9 ya, kita bernikah wa tolak ya, bab nikah dan talak. Nikah ya, bab nikah, bab talak itu ilmu yang harus diketahui ya. Setelah tahu ilmu nikahnya, mudah-mudahan ya yang belum nikah nanti segera dapat jodohnya, kemudian nanti bisa mengamalkan ilmunya. Akan tetapi bab talak ya, wajib kita mengetahui, mengilmuinya, akan tetapi tidak perlu kita mengamalkannya karena abghadul halal ilallah ya talak ya. Sesuatu yang dihalalkan namun Allah tak menyukai, yaitu talak. Nah, tapi kita perlu dan wajib mengilmuinya agar kita tidak jatuh ya, atau tidak sembarangan begitu ya dengan bab talak tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi nikah wa fihi masail ya, dan nikah ini ada beberapa masalah yang harus diketahui. Yang pertama yang disebutkan dalam kitab fikih ini ya, saya menggunakan fikih al-muyassar Fidhail Kitab wa Sunnah. Ini adalah nukhbah minal ulama, beberapa ulama begitu. Jadi kitab ini adalah intisari ya dari beberapa kitab begitu. Jadi ini bukan karya salah satu ulama saja, tapi nukhbah ya, dipersembahkan oleh beberapa ulama dengan memandukan dari beberapa kitab-kitab yang sebelumnya yang muktamad tentunya. Baik. Al-masalah al-ula fi ta'rif an-nikah ya. Yang pertama sekali kalau kita belajar fikih itu pasti definisi ya, definisi daripada bab yang akan kita bahas ya. Karena berkaitan dengan nikah ya, maka di sini adalah ta'rif nikah atau definisi daripada nikah. Nikah secara bahasa itu adalah ad-dhammu wal jam'u wat tadakhulu. Ad-dhammu
wal jam'u wat tadakhulu. Ad-dhamm ya, dhamm itu adalah menyatukan, wal jam'u menggabungkan, wat tadakhulu ya. At-tadakhul itu adalah menjalin. Jadi ibarat jari jemari itu seperti ini ya, menggabungkan, menyatukan dan menjalin. Menjalin dua insan begitu. Masya Allah ya, laki-laki dan perempuan menjadi menjadi satu. Baik. Adapun secara syar'i atau istilah syar'inya adalah aqdun yatadammanu ibahat istimta' kull min az-zawjaini ya bil akhar 'ala al-wajhil masyru'. Adapun secara syariat ya, nikah itu adalah akdun, akad, ikatan ya, akad nikah ya tadamman yang mengandung ibahatus istimta ya, mengandung apa? Kebolehannya al-istimta. Istimta itu adalah menikmati apa? Kullu zaujaini ya, setiap ya, dua pasangan, maksudnya sini laki-laki dan perempuan, suami istri itu untuk bolehnya menikmati satu sama lainnya, saling menikmati alal wajib masyru' ya. Dan ini diatur oleh syariat. Jadi yang tadinya haram gitu ya menjadi boleh dengan akad. Itu akad nikah yang tentunya di situ yang mengucapkan adalah seorang laki-laki. Jadi kalau seorang wali ya angkah tuh ke aku nikahkan kamu ya dengan putriku bla 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 ya dengan mahar sekian-sekian. Kemudian seorang laki-laki menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madhkur ya. Ini hanya sebuah ucapan kan gitu ya, akad. Jadi seperti jual beli, sebagaimana jual beli juga di situ akad ucapan, namun ucapan tersebut mengandung apa? Ibahatus istimta. Jadi seorang wali menyerahkan putrinya ya sepenuhnya kepada seorang laki-laki untuk menjadi seorang istri ya, yang kemudian seorang suami tadi berhak atas istrinya, istimta, dan bahkan seorang istri pun juga demikian, berhak atas seorang laki-laki, maksudnya keduanya saling begitu ya, saling sama-sama menikmati. Baik, yang kedua adalah dalilnya gitu ya, dasarnya, dasar daripada syariat menikah ini itu diatur oleh apa gitu. Nah, al-aslu fi masyru'iyatin nikah itu diatur oleh apa? Alkitab was sunnah wal ijma' ya. Diatur dalam Alkitab yaitu Al-Qur'an was sunnah yaitu dalil hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam wal ijma' ya. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama ya. Jadi ada tiga ya, nggak nanggung-nanggung, ada tiga sekaligus, Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijma' ulama. Nah, di sini yang pertama, faqad dalla ala masyru'iyyatin nikahi ayatun katsira. Ya, ada ayat banyak. Ada ayat yang menunjukkan akan syariat menikah ini banyak sekali ya. Di sini disebutkan ada dua ya. Yang pertama disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 3. Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat ini juga sudah masyhur di kalangan kita ya. Mungkin yang lebih suka gitu ya mendengar ayat ini adalah para laki-laki. Kalau perempuan pun juga senang ya, karena ini adalah ayat kalamullah begitu ya. Hanya saja mungkin sedikit isi kandungannya ini mungkin terkait dengan wanita gitu ya. Jadi untuk menerimanya itu banyak wanita-wanita yang menerimanya tapi belum siap begitu ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah aw ma malakat aymanukum ya. Di sini Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu, nikahilah kalian ya. Dan ayat ini ya sebelumnya itu berkaitan dengan anak yatim ya. Kalau akhwat di sini semuanya teman-teman bisa membaca ayatnya berkaitan dengan anak yatim. Jadi jika seseorang itu khawatir tidak bisa adil terhadap anak yatim ya, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi seorang wali yang dia mungkin mengurus anak yatim dan anak yatim itu adalah seorang perempuan ya, dan dia sudah balik, sudah mampu untuk dinikahi ya, akan tetapi seorang wali tadi ya, seorang laki-laki tadi
yang mengurus keperluan si anak yatim perempuan tadi, dia khawatir tidak bisa menjaga ya, mungkin dalam hal mahar dan lain sebagainya, atau tidak bisa adil dan lain sebagainya karena mungkin dia dari kecil ya diurusnya, diatur dan sebagainya. Maka kemudian wa in khiftum alla tuqsitu, ya khawatir tidak bisa adil terhadap anak yatim tadi, maka fankihu ma qaba lakum minan nisa, maka nikahilah dari wanita-wanita lain. Nah, kan kalau kita baca ayat terjemahannya itu wanita-wanita lain, maksudnya adalah wanita-wanita selain anak yatim begitu. Minan nisa'i berapa? Masna wa thulatha wa ruba'. Dua ya, 2, 3 atau 4 ya. 2, 3 atau 4. Jadi disebutkannya langsung 2 gitu ya. Nikahilah wanita ya, boleh 2, 3 atau 4, dan Allah membatasi adalah 4. Enggak boleh 5 atau lebih ya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, ini perlu disampaikan juga gitu ya, ayat ini jangan hanya dipenggal sampai waruba ya, tapi disampaikan juga ayat berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir ya tidak adil gitu ya, tidak bisa adil ya, maka fawahidah, cukuplah satu, au ma malakat aimanukum, atau budak dari hamba sahaya yang kalian miliki. Dan ini berlaku bagi zaman dulu gitu ya, karena untuk saat ini budak sahaya ini sudah tidak ada begitu ya, maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini ya berkaitan dengan perintah menikah. Ada kata fankihu, nikahilah kalian, nikahilah oleh kalian ya wanita-wanita tentu adalah karena kita sebagai seorang muslimah gitu ya, nikahilah kalian wanita-wanita muslimah yang sekufu ya, seagama, seiman dan sebagainya. Kemudian dalam surah yang lain Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ya ayat 32 ya, ayat 32 di sini. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Di sini Allah menyebutkan wa ankihu. Kalau yang pertama tadi fankihu. Tetapi kalau wa ankihu adalah yang diajak bicara atau lawan bicaranya adalah para wali ya, wali orang tua yang memiliki putri, maka hendaknya dia menikahkan putri-putrinya ya. Jadi wa ankihu, nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian ya, yang masih ngaji kok nggak mau kita ya. Jadi nikahkanlah mereka, dan bisa jadi perintah ini adalah bagi kaum muslimin secara keseluruhan ya. Jadi kaum muslimin secara keseluruhan ada satu kewajiban gitu ya, ketika melihat mungkin saudaranya ya, putrinya ya, orang terdekatnya, mungkin bibinya, tetangganya dan lain sebagainya, temannya, maka kita mendapatkan satu kewajiban ya untuk membantu ya. Di sini fankihu, nikahkanlah ya, al-ayama ya. Al-ayama di sini disebutkan yaitu jam'u ayn wa huwa man la zauja lahu minar rijali wa nisa, yaitu orang-orang yang sendiri ya, orang-orang yang sendiri yang tidak punya suami, tidak punya pasangan ya, atau pernah menikah tapi kemudian pisah ya. Berarti kan jatuhnya dia tetap sendiri ya, single. Entah single-singlillah atau single parent ya, sendiri. Maka kaum muslimin punya kewajiban ya untuk membantu mereka ya, membantu para akhwat, para ikhwan yang belum mendapatkan jodoh ya, untuk mempertemukan mereka. Yang kemudian jika mereka sudah punya pasangan ya, punya seseorang yang sudah dikhitbah dan sebagainya, tapi terkendala dalam biaya, maka hendaknya kaum muslimin membantu mereka begitu ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihin, dan hamba dan orang-orang saleh ya, orang-orang saleh terutama mereka kaum muslimin ya saleh ya, maka hendaknya kita membantu mereka. Min ibadikum wa imaikum ya, orang saleh sini juga termasuk hamba-hamba sahaya laki-laki maupun perempuan ya. Sekali lagi hamba sahaya ini hanya ada pada zaman dulu gitu ya. Untuk saat ini alhamdulillah
ya syariat tersebut sudah dihapuskan. Nah, dua ayat ini menunjukkan apa? Akan syariatnya menikah, ya. Syariat menikah, bahwasanya menikah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam ayat, ya. Yang mewakili tadi adalah surah An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nur ayat 32. Ada satu kisah, ya, yang di sini disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, ya, kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya ada satu kisah seorang laki-laki, ya, yang hidup di zaman jahiliyah, bahwasanya, ya, beliau bernama Ghailan bin Salamah, ya, Ats-Tsaqafi. Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi ini apa namanya, pernah dia memiliki banyak istri, ya. Disebutkan ada asyaratu nisa, ada 10 istri, Masya Allah, ya. Jadi sahabat, bukan seorang sahabat, ya, dia hanya disebutkan di sini ada seorang laki-laki yang bernama Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, memiliki 10 istri, nggak tanggung-tanggung, ya. Ini di zaman jahiliyah. Dia punya 10 istri yang kemudian aslama, dia masuk Islam. Wa aslamna nisa'uhu. Kemudian istrinya pun 10 tadi masuk Islam semuanya. Masya Allah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mendengar kabar masuk Islamnya siapa? Ghailan tadi. Kemudian Rasulullah SAW menyebut bersabda, ya, ikhtar minhunna arba'an. Kata Nabi, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah dari istri-istrimu tadi, ya, minhunna, dari mereka, di antara mereka itu berapa? 4. Kenapa? Karena ayat dalam surah An-Nisa tadi membatasi maksimal seorang laki-laki, dan jika dia mampu itu memiliki istri dibatasi hanya 4 saja, nggak boleh 5, ya, dalam sekaligus dia menikah. Maksudnya ketika dia sudah menceraikan yang satu, ya, maka dia baru boleh menikah lagi yang kelima, ya. Tapi pada satu kondisi, satu keadaan, dia tidak boleh memiliki istri yang sah lebih dari 5. Maka Ghailan tadi kemudian dengan berat hati tentunya, ya, karena ke-10 istrinya tadi semuanya masuk Islam, ya, subhanallah. Ke-10 istrinya tadi masuk Islam, dan mau tidak mau karena syariat membatasi hanya 4, maka dia menceraikan sisanya, yaitu 6 istrinya diceraikan, karena, ya, dia taat kepada perintah Allah dan Rasulullah, gitu. Islam membatasi hanya 4, ya. Maka ayat ini jangan kemudian kita merasa, loh, Islam ini bagaimana, gitu, ya. Dan ini mungkin dijadikan senjata, ya, oleh sebagian orang yang tidak suka dengan Islam. Wah, Islam itu, gitu, ya, agama atau ajaran yang melukai perasaan wanita, misalnya, ya. Masa nikah boleh 2, 3, dan 4, misalnya. Dan itu banyak sekali yang menggunakan ayat ini sebagai sebagai alat, ya, untuk menjelek-jelekan Islam dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin menunjuk langsung oknum, ya, seorang ustadz misalnya, seorang kiai punya banyak istri dan lain sebagainya, yang kemudian dia beritanya terus disorot, ya, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya hanya oknum, tapi sebetulnya syariat Islam tidak seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat ayat ini, ya, ayat ini turun itu pada zaman dulu jahiliyah, itu mereka, ya, orang-orang jahiliyah ini terkenal dengan mengumpulkan banyak istri, gitu. Karena dengan punya banyak istri mereka akan berkesempatan untuk memiliki banyak anak, dan mereka itu berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak. Nah, maka Islam datang membatasi, begitu. Jadi bukan kemudian Islam datang untuk seorang laki-laki membolehkan, gitu, tidak, tapi Islam datang membatasi. Yang tadinya kebiasaan orang-orang jahiliyah itu menikah lebih dari 5, gitu, ya. Tadi disebutkan ada 10, maka Islam datang membatasi hanya 4, gitu. Maka ujung ayatnya adalah apa? Fa in khiftum alla ta'dilu, ya. Jika kalian khawatir, ya, para suami, ya, seorang laki-laki, jika nantinya tidak bisa adil, ya, berbuat adil kepada para istri tadi, maka cukup 1, gitu. Dan ini mungkin kebiasaan masyarakat masyarakat kita, ya, kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya. Tak banyak, ya, tidak banyak yang ta'addud atau berpoligami, ya. Saya kira hanya dalam satu wilayah hanya beberapa, gitu, ya.
Baik, dan ini adalah satu kisah, satu gambaran ya. Jadi jangan kemudian kalau kita baca ayat ini gitu ya, kemudian kalau kita sebagai seorang istri kemudian ya Allah mudah-mudahan suami saya enggak poligami misalnya, jangan kemudian seperti itu ya. Secara syariat kita wajib menerimanya, mungkin secara perasaan walaupun mungkin kita belum bisa menerimanya ya. Nah, yang kemudian jangan sampai menjadikan satu syarat ya, bahkan ini bagi akhwat yang belum menikah ya. Nanti syaratnya kamu boleh menikahi aku tapi syaratnya nggak boleh poligami. Nah, ini tentu hal yang berat bagi seorang laki-laki ya. Nanti kedepannya kalau misalnya ya qadar Allah gitu ya, kalau seorang laki-laki tersebut ternyata ada kendala ya dengan istri yang pertama yang kemudian mengharuskan dia menikah lagi kan berat gitu ya konsekuensinya dan sebagainya. Jadi hendaknya kita pun juga menerima ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan kita sebisa mungkin kita menjadi seorang istri yang betul-betul menunaikan hak-hak kewajiban kita gitu ya, insya Allah suami-suami kita tidak akan berpoligami gitu. Kita berharapnya seperti itu. Baik, kita coba lanjutkan ke pembahasan. Wa ahaditsun katsira. Kemudian dalil-dalil ya atau dasar syariat menikah tadi, kalau 2 ayat sudah kita sebutkan ya, kemudian di sini ada hadis ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ma'syaras sabab ya, mukhatab atau lawan bicaranya di sini adalah orang-orang yang masih muda, syabab ya. Syabab itu ya kisaran usianya 30 tahun ke bawah gitu ya, atau 30 lebih tapi belum sampai usia 40 gitu ya, syabab, pemuda. Jadi pemuda yang diseru Nabi ya ma'syaras sabab. Mungkin di sini antuna teman-teman ya, termasuk syabab. Kalau kita perempuan berarti syabab ya, syabah ya, syababat. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Nabi wahai ya segenap pemuda, wahai para pemuda. Ya, pemuda maksudnya juga pemudi, gitu. Artinya kita juga masuk di dalamnya. Man istata'a minkumul ba'ah ya. Barang siapa yang mampu ya dari kalian ini, kalian mampu untuk menikah ya, falyatazawwaj. Al-ba'ah ya, al-ba'ah di sini footnote-nya disebutkan bahwasanya al-ba'ah itu adalah an-nikah wa tazawwuj. Jadi al-ba'ah itu adalah barang siapa yang mampu untuk menikah. Mampu untuk menikah ini nanti ada tafsirannya ya. Mampu dalam hal kesehatan dia mampu gitu ya. Artinya jika seorang laki-laki ya dia bisa menggauli istrinya. Ya jika dia seorang istri maka dia sehat secara batin, secara biologis dan sebagainya. Ya mampu, artinya dia mampu. Kemudian dari segi kemampuan ekonomi ya, finansial, terutama adalah seorang laki-laki ya yang sudah mapan ya, sandang pangan ya, sudah tetap ada ya, pekerjaan tetap ada, bahkan dia sudah mengangsur untuk rumah misalnya ya, tapi istri belum ada, maka falyatazawwaj ya, dapat gitu ya, dapat hadis ini gitu ya, diseru oleh Nabi. Falyatazawwaj, kata Nabi maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari, karena dengan menikah ya itu aghaddu ya, mungkin kalau dalam surah An-Nur itu disebutkan ghaddul basar ya kan, yaghudduna min absarihinna yaghuddu min absarihim kan gitu. Ghaddun itu adalah menjaga penglihatan kan gitu ya, aghaddu. Maka aghaddu di sini adalah sighah tafdil ya, isim tafdil itu maka lebih gitu. Aghaddu lil basari, akan lebih gitu ya, lebih bisa menjaga al-basar, pandangan, bisa menundukkan pandangan ya. Ghaddul basar ya, menundukkan pandangan. Jadi dengan menikah kaum pemuda ini ya dia akan bisa menjaga pandangannya. Ya, yang tadinya mungkin dia sudah bisa menjaga pandangannya. Ya, kalau ada akhwat lewat gitu ya, dia nunduk, masya Allah sampai kadang benar-benar nunduk betul-betul ya. Tidak melihat kanan kiri dan sebagainya. Tapi dengan menikah karena di rumah sudah ada gitu ya, maka subhanallah ini akan lebih bisa menjaga pandangan. Begitu juga seorang akhwat ya, seorang ukhti ya. Karena akhwat itu sebetulnya jamak gitu ya. Tapi karena bahasa akhwat ini sudah kita gunakan sehari-hari ya, sudah menjadi bahasa serapan akhwat ini
ya sudah masuk bahasa Indonesia dan antunnya sudah kenal juga akhwat ya. Maka seorang akhwat gitu ya, seorang ukhtun tadi juga masuk dalam pembahasan hadis ini. Ketika dia belum menikah, itu ada rasa penasaran, ya, ada curi-curi pandang gitu ya, melihat kira-kira, masya Allah ya, ini makhluk Allah, ciptaan Allah kan gitu ya, dengan dalih atau alasan mentadaburi ciptaan Allah misalnya ya. Nah, ini sebetulnya tidak dibenarkan karena memandang ya itu sudah disebutkan ayatnya ya, urusan pandang memandang hendaknya kita menjaga pandangan kaum muslimin, begitu juga kaum muslimah untuk menjaga pandangannya ya. Pernah satu ketika ya ada seorang gulam ya, di sini disebutkan Allah alam Ali ya kalau tidak salah, nanti bisa di merujuk lagi hadisnya. Rasanya ketika itu beliau diboncengkan oleh Rasulullah dan pada saat itu beliau melihat gitu ya, ada seorang wanita yang dia melihat gitu ya, melihat sekilas sekali pandang, kemudian pada saat itu Rasulullah berlalu gitu ya, tapi yang diboncengkan tadi ya itu masih saja melihat si wanita tersebut. Kata Nabi apa? Iltafit ya, palingkan pandanganmu darinya ya. Rasulullah kemudian menyebutkan dalam hadisnya ya, yang maknanya kurang lebihnya adalah palingkan pandanganmu ya. Pandangan yang pertama itu adalah apa? Ibadah ya. Kalau pandangan itu adalah tidak sengaja, secara tidak sengaja. Akan tetapi pandangan yang kedua ini mengandung apa? Mengandung panah-panah setan. Subhanallah ya. Jadi melihat yang tidak harus kita lihat ya. Maksudnya yang haram maksudnya adalah lawan jenis ya. Misalnya ganteng ya, atau mungkin ngefans dengan salah satu ustadz, salah satu kiai ya, dengan melihat wajahnya tenang hati ini misalnya, maka subhanallah sebetulnya hal ini adalah tidak harus seperti itu ya, tidak layak dilakukan oleh seorang muslimah ya. Menyimpan koleksi fotonya dan lain sebagainya, maka ini tidak dibenarkan karena satu kali pandangan kalau itu tidak sengaja maka itu tidak apa-apa dan bahkan tadi bernilai ibadah karena ibadah melihat satu ciptaan yang luar biasa gitu kan. Tapi pandangan yang kedua itu adalah mengandung apa? Panah-panah setan karena dari pandangan turun ke hati yang kemudian bisa membisikkan satu hal satu bisikan-bisikan yang mengandung kemaksiatan. Maka dengan menikah tadi aghaddu lil basari wa ahsanil farj ya, dan dia lebih bisa menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati'. Nah, ini ada solusi bagi orang yang belum bisa menikah ya. Dia dari segi kemampuan sehat, kemampuan finansial oke ya, tapi subhanallah Allah uji ya sampai saat ini, sampai detik ini misalnya dengan ketidakhadiran si sang calon misalnya, belum Allah turunkan jodohnya, belum Allah tetapkan jodohnya, maka solusinya apa? Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, kata Nabi ya, yaitu hendaknya perbanyak berpuasa, fa innahu lahu wija ya, maka dengan berpuasa tadi, wija itu adalah perisai atau bisa membentengi dirinya dari berbuat yang haram ya, karena ketika siang hari seseorang itu dia berpuasa maka dia dalam keadaan lemah ya, karena urusan syahwat itu terutama adalah bagi laki-laki gitu ya, itu lebih memuncak ketika dia dalam keadaan kuat ya. Maksudnya ketika seorang itu berpuasa dia lemah, tidak mungkin dia akan bersyahwat ya, melakukan hal-hal yang diharamkan ya oleh syariat. Jadi berpuasa itu akan menjadikan benteng, akan menjadikan perisai dia dari untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasulullah ya. Maka dengan berpuasa itu adalah solusinya bagi yang belum ditakdirkan Allah untuk mendapatkan jodoh ya. Tapi jangan kemudian ketika kita melihat teman kita ya kok rajin banget puasanya gitu ya, jangan kemudian kita suudzon ya, wah puasa wija nih gitu ya. Tidak ya, bukan puasa wija, tapi kita berhusnudzon ya, memang dia gemar ya berpuasa agar mendapatkan satu keutamaan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita tahu berpuasa itu juga merupakan satu ibadah yang bisa mendatangkan syafaat ya, sebagaimana Al-Qur'an ya. Jadi ada dua ibadah, membaca Al-Qur'an lebih-lebih adalah menghafalkannya, yang kedua adalah berpuasa. Dua-duanya ya, dua amalan ini bisa mendatangkan syafaat, penolong bagi
apa pelakunya, bagi kita yang berpuasa, yang gemar puasa. Puasa apa? Puasa apa saja ya, puasa Ramadan ya utamanya ya, karena itu adalah satu kewajiban. Kemudian jika bisa adalah puasa-puasa sunnah yang lainnya. Baik, yang hadis yang lain disebutkan ya, hadis Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Rasulullah bersabda, tazawwaju al-waduda wal walud, ya, nikahilah kalian ya, nikahlah oleh kalian al-waduda wal walud. Wadud, wadud itu adalah wanita yang penuh cinta ya. Wal walud ya, al-walud. Al-walud itu adalah wanita yang subur ya, wanita yang subur punya banyak anak gitu. Fa inni mukadzibikumul umam. Maka nanti di hari kiamat aku akan membanggakan kalian gitu ya, dengan banyaknya umatku. Maksudnya kita khususnya kaum muslimin gitu ya. Hendaknya kita menikah ya dengan wanita yang penuh cinta, wanita yang penuh mungkin bisa dikatakan romantis dan sebagainya gitu ya, wal-walud ya, dan dia adalah wanita yang subur ya, bisa memberikan banyak keturunan gitu. Nah, ini adalah dua hadis yang mewakili bahwasanya menikah itu merupakan syariat Allah dan Rasulullah. Kemudian waqad ajma'al ulama ya, waqad ajma'al muslimuna ala masyru'iyatin nikah ya. Dan kaum muslimin ya, para ulama kaum muslimin juga mereka bersepakat bahwasanya menikah itu adalah satu syariat ya, syariat Islam yang ada dalam agama Islam. Baik, ini pembahasan terkait dengan dalil ya atau dasar daripada perintah menikah. Yang berikutnya ya di sini dibahas adalah hikmah ya, al-mas'alah ats-tsaniyah, al-hikmah fi masyru'iyyatin nikah ya. Hikmah di syariatkannya menikah. Jadi setiap ya likulli syariah ya, likulli ibadah itu laha hikmah. Setiap syariat ibadah ya, peribadatan itu pasti ada hikmahnya. Dan sebetulnya juga bukan tugas kita mencari-cari hikmah ya kan. Tugas kita adalah bagaimana kita menghadirkan atau mengamalkan gitu ya, atau melakukan ya kewajiban yang sudah diwajibkan kepada kita, seperti halnya ibadah sholat ya. Mungkin ada akhir-akhir ini ada riset ya bahwasanya sholat itu merupakan satu tidak hanya gerakan yang tanpa arti ya, tapi ternyata masya Allah gitu ya, dengan sujud ya dia bisa mengalirkan darah ke otak dan sebagainya ya. Itu hanya riset-riset yang mungkin terbukti di akhir-akhir ini, akan tetapi yang jauh lebih utama adalah bagaimana kita menghadirkan kewajiban tersebut ya, ikhlas lillahi ta'ala. Dan hikmah ya salah satu ya, atau beberapa disebutkan di sini hikmah daripada menikah ya, ada beberapa begitu ya. Yang pertama di sini adalah i'fafu al-furuj ya, i'faful furuj. Itu i'faful furuj itu menjaga kemaluan. Jadi dengan menikah, ini hikmah itu bisa dikatakan manfaat juga ya, manfaat menikah. Yang pertama adalah menjaga kemaluan, karena dengan menikah ya, yang kita tahu tadi seorang laki-laki yang syahwatnya memuncak ya bisa turun kapan aja gitu ya. Nah, subhanallah. Dan mungkin ini tidak menjadi satu hal yang tidak perlu dibahas, tidak, tapi ini juga satu hal yang saya kira insya Allah maklum gitu ya, sudah yang diketahui di khalayak umum bahwasanya seorang laki-laki itu syahwatnya lebih besar daripada seorang perempuan kan gitu. Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa seorang perempuan pun juga seperti itu. Jadi dengan menikah ya, orang laki-laki juga perempuan itu bisa lebih menjaga kemaluan ya, karena dia sudah punya punya seseorang yang bisa gitu ya untuk menyalurkan syahwatnya ya. Karena subhanallah, Allah menciptakan manusia dan Allah pun juga membekalinya dengan syahwat ya. Kalau Allah menciptakan malaikat, Allah tidak menyertainya dengan syahwat ya. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah juga ciptakan untuknya akal juga syahwat. Jadi lengkap gitu ya. Maka di adanya syariat menikah ini
apa? Agar manusia tadi betul-betul bisa menjaga, ya, bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga syahwatnya dari hal-hal menaruh atau meletakkan syahwatnya pada yang haram. Baik, karena di sini ada, kita coba dengarkan terlebih dahulu. Lanjutkan. Masih di hikmah tadi ya, salah satu hikmah yang disebutkan diletakkan yang paling utama itu adalah i'faful furuj, menjaga kemaluan. Dengan menikah ya seseorang akan bisa menjaga kemaluannya, syahwatnya ya dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua adalah tercapainya as-sukun ya, husulus sukun wal ans ya, wal uns, sakinah. Ya, kalau kita kondangan walimah kan biasanya sama waya gitu ya, sakinah mawadah warahmah ya. Sakinah itu adalah ketenangan. Jadi dengan menikah itu akan tercapainya sebuah ketenangan, ya, ketenangan batin, ya, ketenangan seseorang dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Dengan memiliki istri, memiliki pasangan, ya maka dia akan lebih tenang tentunya, ya. Bainaz zaujain, baik laki-laki maupun perempuan, seorang istri maupun suami. Wa husulur rahah wal istiqrar. Ar-rahah ya, rahah itu adalah ketentraman, kenyamanan ya. Jadi ketika mungkin seorang laki-laki bekerja di luar ya, ketika melihat seorang wanita ya, mungkin rekan kerjanya, sekretarisnya atau yang lainnya kok cantik dan sebagainya. Tapi dia tenang gitu ya, di rumah ada gitu kan. Kemudian nanti bisa mendatangi istrinya kapan saja dan lain sebagainya. Maka dengan menikah itu subhanallah bisa mendatangkan atau tercapainya satu ketenangan batin ya. Karena yang mungkin tidak didapati bagi orang yang masih single atau masih belum berpasangan gitu ya. Maka orang yang belum berpasangan di sini adalah satu tentu ujian gitu ya, satu ujian mungkin di usia sekian ya Allah belum datangkan jodohnya dan lain sebagainya, makanya adalah satu ujian yang jelas kita yakin terus kita berhusnudzon dan berikhtiar ya, berikhtiar mencari dan berusaha tentunya adalah sesuai dengan syariat ya, tidak keluar dari syariat yang diharamkan tentunya, tidak yang mungkin dengan hal-hal yang diharamkan ya, berpacaran ya, berhubungan tanpa status ya, kakak adean dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu hal-hal yang harus dihindari. Jika memang sudah mantap dengan si dia, maka bersegeralah ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, falyatazawwaj, karena dengan menikah ya itu bisa menenangkan ya, tidak perlu khawatir takut ya akan mungkin nanti berubah jadi miskin ya, tidak akan ada orang yang menikah yang tujuannya adalah al-i'faf, tujuannya tadi adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, maka tidak mungkin dia akan berubah menjadi miskin, itu tidak akan. Bahkan ya ada satu riwayat ya bahwasanya Ibnu Mas'ud menyebutkan iltamis ghina ya, carilah kecukupan bin nikah ya, carilah kecukupan dari menikah ya. Jadi bisa menikah dengan bisa mencari kecukupan dari menikah. Ini mohon maaf, ini apa ya? Umi Sofia request dead live. Baik ya, mohon maaf saya potong. Baik. Kemudian di sini ada ayat yang menunjukkan ya bahwasanya salah satu hikmah daripada menikah adalah tercapainya ketentraman ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan ayat ini sangat masyhur sekali ya. Kalau kita pergi ke walimah pasti dibacakan ya ayat ini ya. Surat Ar-Rum ayat 21. Mungkin para singlillah hafal ya. Hafal ayat ini karena sering kondangan gitu ya, sering kondangan dan sering dibacakan. Wa min ayatihi, dan dari ayat-ayat Allah gitu ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kalian ya. Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenismu ya. Dari jenismu di sini maksudnya adalah dari kalangan manusia. Jadi nggak mungkin manusia berjodoh dengan jin, itu nggak ada ceritanya ya, nggak ada. Dan ayatnya di sini menyatakan Allah
menyebutkan manusia akan dijodohkan dengan manusia, laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tidak ya, tapi perempuan dengan laki-laki ya, min anfusikum ya, dari jenis kalian. Azwaja litaskunu ilaiha. Nah, kalimat taskun ya untuk apa? Kalian apa? Taskun tinggal. Maksudnya kalian apa namanya di sini lebih tenang begitu ya untuk tinggal apa dengan si seorang pasangan tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah ya. Kemudian Allah jadikan dari pernikahan tadi apa? Mawaddah ya. Kecintaan dan rahmat. Maka salah satu doa kita ya kalau kita kondangankan samawa gitu ya. Padahal ada satu doa yang masyru' gitu ya, yang disyariatkan, yaitu barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, doa ini adalah doa ketika kita pergi ke walimah. Jadi tidak hanya samawa ya, tapi barakallahu laka itu jangan ketinggalan ya. Baik, yang ketiga merupakan hikmah ya adalah hifdzul ansab. Ya, hifdzul ansab itu adalah menjaga keturunan. Dengan menikah kita bisa menjaga keturunan ya. Menjaga keturunan agar tidak punah gitu dengan cara menikah ya, karena dengan menikah itu seorang akan memperbanyak keturunan, tentunya dia akan punya keturunan, punya anak ya, cucu dan lain sebagainya ya, menjaga keturunan, kekerabatan, wal arham ya, ba'duha bi ba'din. Maka kalau menurut kebiasaan orang Arab gitu ya, di sini ada orang Arab nggak? Ya, yang punya marga Arab gitu, biasanya mereka ini untuk mempertahankan keturunan atau mempertahankan apa ya, semacam kekeluargaan, kekerabatan mereka ini akan menikah dengan jenis mereka. Maksudnya orang Arab dengan orang Arab. Maka biasanya gitu ya, kalau kita di apa mungkin punya teman gitu ya orang Arab, pasti nikahnya sama orang Arab. Jarang gitu orang Arab nikah sama non Arab gitu ya. Meskipun Arab yang maksudnya Arab di kita ini kan Arab yang nggak ngerti bahasa Arab ya. Dia wajah Arab aja gitu, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab. Jadi biasanya menurut kebiasaan mereka untuk menjaga keturunan gitu ya, menjaga marga nasab kekeluargaan itu mereka akan menikahkan ya dengan keluarga ya, maksudnya dengan orang Arab juga. Nah, ini adalah salah satu hikmah daripada menikah. Dan yang keempat adalah baqaun nasal al-basyari ya, yaitu tetapnya apa keturunan, terutama adalah kaum muslimin, wa taksir adadul muslimin, akan menjaga apa menjaga keturunan kaum muslimin, dan bahkan ini merupakan salah satu akan menjadi salah satu kebanggaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti hari kiamat. Rasulullah akan membanggakan dengan umat yang banyak ya, umatnya itu kaum muslimin. Maka kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimah, saya menghimbau begitu ya, khusus yang sudah menikah ya, maka perbanyaklah apa anak gitu ya. Maka dengan berbanyak anak ini selain ini adalah merupakan satu bentuk kebanggaan Rasulullah SAW, namun bukan berarti kita hanya tugas kita adalah melahirkan tahun demi tahun kita melahirkan, tidak, tapi kita juga harus menjaganya, mendidiknya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau ditanya hukum KB gitu ya, hukum KB itu seperti apa? Hukum KB para ulama menyebutkan boleh jika niatnya adalah membatasi, niatnya adalah memberi jarak ya, memberi jarak. Jadi tanzimun nasl namanya, tanzim mengatur jarak, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau niatnya adalah membatasi, apalagi memutus gitu ya, maka itu tidak boleh, hukumnya haram gitu ya. Maka kalau secara riset, secara ilmiah membuktikan kalau wanita misalnya dibatasi di usia 40 tahun tidak boleh melahirkan lagi misalnya, tidak boleh mengandung lagi, maka apa ya kesempatan gitu ya sebelum 40 tahun ini kita manfaatkan untuk bisa mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Karena dengan banyak anak ya, dan kita didik mereka, kita arahkan mereka ya, kemudian menjadi generasi ya, orang muslim yang baik ya, orang muslim yang soleh, generasi yang tangguh, rabbani, maka itu akan menjadi kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan yang terakhir merupakan hikmah di sini adalah al-hifat alal akhlak ya, menjaga apa akhlakul karimah dari hal-hal yang diharamkan ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya ya banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk ya, mungkin di era saat ini ya, kita hidup ya di zaman yang serba mudah ya,
mudah kaum muslimah ya dan muslimin ya, muslimah maksudnya kaum pemudi dan remaja-remaja saat ini begitu mengkhawatirkan begitu ya. Mereka bisa menemukan teman ya, teman sosial ya, teman dan lain sebagainya, yang kemudian karena minimnya ilmu atau bahkan pendidikan mereka yang kurang, pendidikan terutama adalah agama, yang kemudian menyebabkan mereka terjerumus pada hal-hal yang hal-hal yang tidak disyariatkan, tidak dihalalkan ya. Maksudnya seperti pacaran ya, hubungan tanpa status ya, kesana kemari berduaan ya tanpa ada batasan, yang kemudian berbuat zina ya. Ini adalah satu hal, kalau di masyarakat itu mengatakan ya sudah lumrah anak zaman sekarang, katanya begitu ya. Sudah satu hal yang sudah sudah tidak malu lagi gitu ya, dan bahkan orang memaklumi. Nah, ini adalah salah satu hal yang tidak diinginkan. Maka salah satu hikmah dari menikah itu menjaga akhlak ya, menjaga akhlak seseorang agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan seperti zina, dan bahkan kalau ayatnya kan wala taqrabuz zina ya, hal-hal yang mendekatkan pada perzinahan itu diharamkan, apalagi zinanya begitu ya. Baik, nah itu adalah sekelumit atau sedikit daripada hikmah atau manfaat. Jadi punya anak, punya keturunan itu hikmah, bukan tujuan ya. Jadi menikah misalnya kok sampai sekian tahun belum punya anak, maka jangan bersedih hati, karena tujuan daripada menikah itu bukan punya anak ya. Punya anak itu adalah hikmah, manfaatnya gitu. Sisi lainnya daripada menikah. Menikah itu adalah ibadah. Tujuannya adalah ibadah lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau antuna ya ada seorang yang datang tanya tujuannya itu apa menikah ya. Kalau tujuannya nikah itu misalnya ingin punya anak, nah ini harus diluruskan. Tujuan menikah itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah menikah begitu. Jadi dengan menikah punya anak atau tidak tetap tujuannya sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tujuannya menikah adalah punya anak, bisa jadi gitu ya, suatu saat kalau ternyata sama istrinya nggak punya anak gitu, bisa jadi nanti dia akan lari kepada wanita yang lain atau bahkan mungkin menceraikan si istrinya dan lain sebagainya. Maka subhanallah ya, Allah mengatur sedemikian rupa bahwasanya tujuan daripada menikah itu bukan itu, tapi itu merupakan hikmah ya, yang tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah itu adalah ibadah sepanjang masa ya, dari pagi sampai pagi lagi. Subhanallah ya, kaum ibu-ibu di sini ya yang punya suami ya, punya anak banyak misalnya, maka subhanallah itu hari-hari gitu ya, dapur kasur sumur ini bukan hal-hal yang sifatnya aktivitas harian, tapi kalau dia niat karena ibadah gitu ya, maka masya Allah itu semuanya surga. Jadi lihat cucian numpuk itu masya Allah surga gitu ya. Lihat mungkin suami datang minta ini itu, kita lagi capek dan lain sebagainya, maka ingat surga gitu ya. Jadi saya menasihati di sini teman-teman mungkin yang belum menikah, maka jangan mendambakan pernikahan yang terlalu ideal gitu. Maksudnya begini, menikah itu memang nikmat gitu ya, tapi di sisi nikmatnya itu ada banyak sekali hal-hal yang mungkin harus kita ketahui gitu, dan itu mungkin diketahui ketika sudah menikah gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini tentu kita harus persiapkan terlebih dahulu, jangan kemudian nanti kaget yang kemudian akhirnya kita tidak bisa menghadirkan atau menjalankan tugas kita ya sebagai seorang istri ya, kewajiban kita suami dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita ilmui terlebih dahulu ya. Dan yang berikutnya ya di sini dibahas adalah hukum nikah ya. Secara syariat insya Allah ya, secara ijmali saja saya coba sebutkan. Secara global ya, hukum menikah itu terbagi menjadi tiga ya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wajib ya, yang kedua adalah sunnah, mandub kalau di sini dibilangnya ya, manduban atau masnunan, dan yang ketiga adalah makruh. Wajib bagi siapa? Wajib bagi seseorang yang yang dia sudah mampu, kemudian dia khawatir terjerumus pada hal perzinahan ya, maka dia wajib pada saat itu untuk menikah ya. Jadi dia punya syahwat yang besar misalnya ya. Ketika melihat wanita yang
seksi misalnya ya, kebuka sedikit aja misalnya langsung bersyahwat, turun misalnya. Nah, orang-orang yang seperti ini maka bersegera, harus gitu, wajib bagi dia menikah. Apakah perempuan juga ada seperti itu? Bisa jadi ada gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perempuan itu tidak selamanya dia itu jaim, ya, nggak pernah turun, nggak pernah mengeluarkan itu gitu ya. Tapi seorang perempuan pun juga ada. Jadi orang yang seperti ini maka hendaknya bersegera, ya, bersegera. Terlebih kalau sudah punya tunangan, ya, sudah punya orang yang sudah meminta dirinya, ya, maka bersegera. Tidak ada kata lain atau tidak ada waktu yang lain kecuali bersegera, ya. Kemudian yang kedua adalah sunnah, ya. Jadi sunnah itu bawahnya wajib, ya. Sunnah itu bawahnya wajib, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang dia dah syahwah, jadi punya syahwah juga, ya, tapi tidak sedahsyat yang pertama, gitu ya. Wa yamliku maunah, ya, dan dia punya kemampuan juga finansial, pekerjaan oke, ya, bahkan dia sudah punya tempat dan sebagainya, tapi wala yakhaf ala nafsihi az-zina, dan dia tidak khawatir bahwa dirinya itu akan terjerumus pada perzinahan. Artinya dia bisa menjaga dirinya, ya. Maka ini sunnah, ya, disunahkan saja. Dia menikah dapat pahala gitu, tapi dia nggak menikah atau mungkin menunda gitu ya nanti atau kapan misalnya, maka tidak akan mengkhawatirkan dirinya gitu, karena dia bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan zina gitu ya. Jadi perbuatan zina ini tidak melulu dengan orang gitu ya. Mungkin kalau saya tanya apa hukum onani, apa hukum masturbasi, ya. Hukum onani itu adalah haram, ya, dan dia dikiaskan atau dia seperti perbuatan mendekati perzinahan, ya. Jadi melakukan itu ya, masturbasi ya dengan benda atau dengan apapun untuk mengeluarkan, ya, membantu mengeluarkan tadi air mani, ya. Itu adalah satu hal yang diharamkan, haram ya, haram secara syar'i. Maka orang-orang yang tadi ya orang yang suka seperti itu ya, dan dia punya kemampuan, terus punya pasangan yang sudah siap untuk dinikahi, hanya saja mungkin dia khawatir ini itu dan lain sebagainya atau belum siap, maka sebetulnya hal-hal itu atau itu hanya sebuah bisikan-bisikan setan, suka-suka dari setan, ya. Maka hendaknya dia bersegera, wajib untuk bersegera untuk menikah, ya. Nah, yang terakhir adalah makruh, ya. Makruh itu dibenci. Nah, dibenci itu adalah orang yang tidak punya keinginan untuk menikah, ya. Atau kalau di sini bahasanya adalah aininan, ya. Karena aininan. Aininan itu adalah orang yang punya penyakit, ya. Orang yang punya penyakit yang menyebabkan dirinya tidak bisa tidak bisa berhubungan intim, ya. Mungkin mohon maaf ya, laki-laki yang mungkin nggak bisa berdiri, ya, maka bagi dia nggak boleh nikah, ya, makruh. Karena ketika apa gunanya dia menikah kalau dia nggak bisa mencampur istrinya, kan gitu ya. Karena padahal daripada salah satu gitu ya hikmah manfaat menikah tadi adalah memperbanyak anak itu kan dengan cara berhubungan dan lain sebagainya, kan begitu. Maka kalau laki-laki yang seperti itu maka hukumnya adalah makruh, nggak boleh gitu ya. Atau seorang wanita yang punya kelainan, ya, punya dia mungkin tidak bisa memberikan atau melakukan kewajibannya, ya, insya Allah antum bisa paham situ gitu ya, maka itu juga makruh hukumnya, kecuali mungkin jika dia sudah menyampaikan gitu ya pada pasangannya atau calonnya gitu. Tapi saya kira walaupun mungkin di awal menerima ya gitu ya, tapi dalam perjalanan yang namanya menikah ya, akan adanya sakinah mawaddah tadi ya, itu pasti adanya hubungan intim gitu ya. Jadi kalau tidak ada itu pasti dalam hubungan pernikahan itu pasti ada ya tanda tanya begitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bahaskan pada hari ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Sepertinya ada satu lagi ya, yaitu ikhtiyaruz zaujah, ya. Ikhtiyaruz zaujah atau memilih ya kriteria pasangan, ya. Kriteria pasangan di sini yang dipilih yang disebutkan adalah dari wanita, ya. Jadi seorang wanita dinikahi ya li arba, ya. Ini supaya pas saja ya. Jadi seorang wanita dinikahi adalah karena 4 hal, ya.
Jadi wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu apa? Tunkahul mar'ah li arba, ya, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena apa? Karena jamal, kecantikannya, dan yang terakhir adalah karena agamanya, ya. Maka apa? Fadfar bidzatiddin. Nah, hendaknya seorang laki-laki memilih seorang wanita yang dinikahi adalah pilihlah seorang wanita itu karena agamanya. Maka kenapa agama itu ditaruh di akhir, ya? Karena dia adalah sebagai penentunya, gitu. Sebagai penentunya. Jadi kalau kita taruh 0 gitu ya untuk kata mal, ya, hartanya 0, kemudian keturunan, kemudian kecantikannya juga angka 0, maka untuk agama ini kita taruh angka 1 misalnya, ya. Jadi apalah arti 00 tadi ya jika tidak ada angka satunya kan gitu. Jadi walaupun dia hartanya nggak ada gitu ya, kemudian keturunannya juga pas-pasan, kemudian kecantikan juga pas-pasan, tapi masya Allah agamanya baik, bagus, maka hendaknya dia dinikahi. Jadi yang penentunya adalah agama. Maka Rasulullah SAW fadfar bidzatiddin, pilihlah wanita tadi adalah karena agamanya. Karibat yadak, kata Rasulullah begini. Karibat yadak itu digambarkan begini, maksudnya kalian akan bebas dari debu-debu. Maksudnya gini kan, debu-debu itu akan rontok, maksudnya adalah kalian tidak akan direpotkan begitu dengan mendidik wanita-wanita tadi ketika sudah menjadi seorang istri. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan tazawwajul wadud wal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Ini hadis yang sebelumnya tadi, orang perempuan itu adalah dinikahi dan memilih seorang yang penuh kasih, ya, dan dia wanita yang subur, ya. Wanita subur itu bisa dilihat dari ibunya, ya, keturunannya banyak, atau dari bibinya, dari wanita sekelilingnya. Nah, bagaimana dengan kriteria laki-laki? Adapun kriteria laki-laki itu hanya 2, ya. Rasulullah menyebutkan idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu, ya, fazawwijhu, ya. Jika kalian, ya, didatangi, di sini adalah para wali, seorang wanita didatangi oleh seorang laki-laki yang kalian meridhoi gitu ya, maksudnya agamanya itu baik, juga akhlaknya baik, maka fazawwijhu, nikahkanlah dia dengan putrimu. Wa illa taf'al, jika kalian tidak menikahkan dia dengan putrimu, maka takun fitnah fil ardh, itu akan menyebabkan fitnah, musibah, ya, di atas muka bumi. Dan musibah ini bentuknya seperti apa? Allahu a'lam, tidak bisa ditakyin atau tidak bisa ditentukan, karena fitnah itu, musibah itu banyak sekali. Bisa jadi gitu ya, akan menyebabkan seorang wanita itu dikenal dengan suka nolak, ya. Ada yang datang ditolak lagi misalnya. Dia sudah ganteng, sudah soleh dan sebagainya, tapi si bapak pengen kalau anaknya nikah dengan orang yang mapan misalnya. Datang yang kedua lagi, ya, mapan, baik dan sebagainya, soleh, tapi mungkin wajah kurang oke misalnya, akhirnya ditolak lagi. Nah, fitnahnya bisa jadi seorang wanita tadi, ya, dikenal di masyarakat tersebut suka nolak, ya, si orang tua dikenal dengan pilih-pilih, atau bahkan menyebabkan si anak tersebut tadi berbuat yang tidak, ya, yang diharamkan oleh syariat. Maka takun fitnah fil ardi ini bisa macam-macam, ya, musibahnya atau ujiannya, ya, diuji dengan berkepanjangan tidak mendapatkan jodoh dan lain sebagainya, ya. Namun ala kulli hal kita tetap berhusnudzon kepada para akhwat, teman-teman semuanya yang sampai saat ini belum menikah, ya. Kita mendoakan, ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan, ya, semoga Allah segerakan, ya, jodohnya, ya, Allah segerakan pasangan hidupnya yang kemudian insya Allah bisa beribadah sepanjang masa. Baik, kita cukupkan untuk untuk materi malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.